Hai semua, perkenalkan nama saya Jessica Gresiate dengan NIM D1A019089 dari kelas C Agreko Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan mesin pemanenan padi untuk memenuhi tugas mata kuliah dari penyuluhan pertanian. Yuk kita simak. Nah, pemanenan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam budidaya padi. Oleh karena itu, kita harus melakukan pemanenan dengan baik dan benar supaya untuk menekan serendah mungkin masalah kehilangan padi yang pada akhirnya berpengaruh pada tinggi rendahnya produktivitas padi. Oleh karena itu, kita akan mengenal lebih dekat lagi alat dan mesin dari pemanenan padi dalam animasi berikut. Sebelum masuk ke alat dan mesin pemanenan padi, kita harus tahu dulu nih bagaimana sih proses pemanenan padi tersebut. Pemanenan padi merupakan semua proses yang dilakukan di lahan on-farm yang dimulai dengan pemotongan bulir padi siap panen dari batang pohon, kemudian dilanjutkan dengan perontokan. Perontokan itu sendiri yaitu proses pemisahan antara gabah dengan malainya. Dan semua kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan alat, atau bisa dilakukan secara modern, yaitu dengan dibantu mesin. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ialah alat pemanen dan perontok padi tradisional. Yuk kita simak. Ani-ani merupakan salah satu alat pemanen padi tradisional yang di beberapa tempat seperti Banten, Sumatera, Kalimantan, Papua masih menggunakan alat ini. Daerah-daerah ini merupakan daerah yang masih menanam padi varietas lokal, yaitu yang memiliki umur yang panjang sekitar 6 bulan. Kapasitas ani-ani berkisar antara 10 sampai 15 kg malai per jam dengan susut hasil berkisar antara 3,2%. Sabit. Sabit merupakan alat yang sudah pasti dipunyai semua petani. Selain digunakan untuk membersihkan lahan atau kegiatan lain, sabit juga biasanya digunakan para petani untuk memanen padi secara tradisional dan sampai sekarang hampir di semua daerah masih menggunakannya. Gebot. Merontokkan padi dengan cara digebot atau digemyok merupakan cara sederhana yang dilakukan mayoritas masyarakat Indonesia. Para pemilik lahan biasanya akan dibantu oleh para buruh untuk melakukan perontokan dengan alat ini. Di pedesaan, pekerjaan gebot masih sangat kental dengan sosial budaya erat kaitannya dengan penggunaan tenaga kerja panen dan besarnya upah. Upah yang diberikan tergantung dengan kesepakatan pemilik dengan para pekerja. Kapasitas panen dengan cara digebot berkisar antara 0,10 sampai dengan 0,16 hektar per jam atau 28 sampai 34 kg per orang per jam. Padi dipanen dengan malai panjang untuk memudahkan dipegang saat digebot, tergantung kepada kekuatan orang. Perontokan padi dengan cara digebot, banyak padi tidak terontok berkisar antara 6% sampai 9%. Susut panen padi akan semakin bertambah apabila para pemanen menunda perontokan padinya selama 1 sampai 3 hari yang menyebabkan susu antara 2% sampai 3%. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mesin pemanen padi. Yuk kita simak. Yang pertama ialah mesin sabit atau mower. Kemajuan teknologi berdampak pula di bidang pertanian. Salah satunya yaitu dengan munculnya inovasi baru berupa mesin mower. Ini merupakan jenis teknologi panen padi yang tenaga penggeraknya menggunakan engine bensin 2 tak 2 HP 600 rpm berbahan bakar mesin campur. Mesin ini bekerja seperti mesin pemotong rumput
untuk pemotongan tegak tanaman padi di lahan saat panen. Tiba kapasitas kerja 18 sampai dengan 20 jam per hektar. Mesin ini merupakan pengganti alat sabit. Selain digunakan untuk memanen padi, mesin ini juga bisa digunakan untuk memanen komoditas lainnya seperti jagung, kedelai, dan gandum. Mesin sabit atau mower dilaksanakan pada kecepatan rata-rata pemanenan padi 0,57 km per jam dengan lebar 100 cm dengan 4 alur kali 25 cm dengan arah tegak lurus baris alur tanaman padi. Didapatkan kapasitas kerja 18 jam per hektar. Lebar kerja optimum yang disarankan alur padi yang akan dipotong adalah 4 baris alur tanaman padi. Mesin reaper. Mesin reaper merupakan inovasi teknologi baru di bidang pertanian yang mungkin belum begitu populer di tingkat petani. Cara kerja mesin ini yaitu dengan mengaitkan rumput padi, kemudian memotong dan selanjutnya dilempar ke sebelah kanan mesin di atas permukaan tanah. Setiap lemparan sebanyak 3-10 rumpun, kemudian diikat atau dimasukkan ke dalam karung untuk memudahkan membawa ke tempat perontokan dan juga untuk mengurangi banyaknya gabah yang hilang. Mesin ini dioperasikan oleh 1 orang dan juga 2 orang untuk membantu mengikat atau memasukkan ke dalam karung. Kapasitas kerja dari reaper ini adalah antara 30-35 jam per hektar dengan 1 alur pemotongan. Saat ini terdapat 3 jenis tipe mesin reaper, yaitu reaper 3 raw, reaper 4 raw, dan reaper 5 raw. Pedal teaser. Teaser jenis pedal ini merupakan konstruksi sederhana, terbuat dari kayu dan dapat dibuat sendiri oleh petani, yang pada umumnya hanya digunakan untuk merontokkan padi. Di Jawa Tengah umumnya disebut dengan dos, dengan penggerakan pedal bertransmisi engkol atau crank. Dan untuk mengangkatnya ke tempat pemanenan biasanya membutuhkan paling tidak 2 orang. Beberapa keuntungan menggunakan pedal teaser yaitu 1. Mampu menghemat tenaga dan waktu. 2. Kebutuhan operator 1 orang. 3. Mudah dioperasikan dan akan mengurangi susut tercecer. 4. Kapasitas kerja 75 kg hingga sampai 100 kg per jam. Pedal teaser lipat. Teaser jenis ini memiliki prinsip kerja yang sama dengan pedal teaser. Hanya saja komponen kerangkanya dapat dilipat sehingga memudahkan untuk membawanya ke tengah sawah. Teaser dengan tipe drum atau silinder tertutup merupakan salah satu modifikasi baru, yaitu teaser tipe drum tertutup. Teaser jenis ini hanya digunakan untuk merontokkan padi. Maksud dari konstruksi drum tipe tertutup ini agar dapat mengoperasikan apabila jerami dipotong pendek, maka cara perontokan boleh dimasukkan secara penuh. Sedangkan apabila jerami dipotong panjang, perontokan dilakukan dengan cara ditahan, yaitu jerami tetap dipegang dengan tangan sehingga jerami sisa menjadi utuh dan dapat disusun secara rapi. Kualitas kerjanya masih sangat kotor sehingga harus dibersihkan lanjutan. Teaser dengan tipe drum silinder terbuka merupakan modifikasi dari teaser sebelumnya. Namun, yang membedakannya yaitu teaser dengan tipe drum terbuka ini bisa digunakan untuk merontokkan padi dan kacang kedelai dan juga dilengkapi dengan pengayak sehingga bisa dihasilkan relatif bersih. Teaser bergerak atau mobil tipe aksial. Teaser bergerak ini mempunyai kapasitas kerja yang sangat besar 800 sampai 1000 kg per jam dengan bobot keseluruhan mesin 465 kg. Memiliki beberapa keunggulan diantaranya dapat ditarik dengan traktor, truk, dan hewan, mempunyai kapasitas kerja yang cukup besar hingga 1 ton per jam, sumber daya gerak enzim 10 HP, kebutuhan tenaga operator 3-4 orang untuk mengumpan, merontok, dan pengepakan, mudah dioperasikan,
hasil perontokan bersih, serta susu tercecer sedikit. Combine dan mini combine. Combine dan mini combine memiliki prinsip mesin yang sama. Yang membedakan adalah ukuran dan beberapa konstruksi. Untuk mesin panen mini combine sendiri bekerja sampai pengarungan gabah yang sudah lepas dari malainya, dan gabah sudah bersih dari kotoran dan gabah hampa. Sedangkan pada mesin combine sendiri, gabah yang sudah bersih nantinya akan ditampung pada tempat penampungan yang disebut tangki gabah, yang isinya dapat menampung 3-5 ton gabah bersih. Jadi proses yang dikerjakan pada mesin mini combine dan combine ini adalah pemotongan, perontokan, serta pembersihan. Yang membedakan untuk mesin combine sendiri dilengkapi dengan alat penampung. Jenis mesin mini combine ini memiliki lebar pemotongan 2 dan 4 jalur, sedangkan untuk mesin combine sendiri memiliki lebar pemotongan berkisar 4-5 meter dengan kapasitas kerja 2-4 jam per hektar. Karena ukurannya cukup besar, maka untuk mesin combine sendiri biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan besar. Demikianlah video yang dapat saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari penyuluhan pertanian. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih.